Halo guys, apa kabar? Udah lama nih nggak bikin video. Jadi beberapa bulan belakangan ini mobil saya yang Chevrolet Spark kuning itu mengalami trouble. Jadi udah lama nih nggak dipakai karena dia kena turun mesin. Jadi saat itu kejadiannya lagi lari 120, terus tiba-tiba ada bunyi tak 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 gitu, ada bunyi tak 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 kayak gitu, terus nggak tahu apa, terus tiba-tiba mesin mati gitu. Nah, singkat cerita, ternyata oli kering, jadi ada kebocoran tuh di bagian blok mesin itu ada kebocoran. Kemudian saya putuskan untuk overhaul atau turun mesin ya, karena spare partnya ada beberapa yang nggak ada. Nah, jadi harus inden dulu, harus segala macem, itu lumayan makan waktu sih. Jadi mobil tuh banyak diem di bengkel gitu. Jadi kita beli spare partnya ke beberapa tempat, akhirnya baru bisa selesai sekitar setelah sebulan gitu. Pistonnya baret, gap ringnya sudah 50, sudah melampaui standar. Nah, ini metalnya yang habis, metal silinder nomor 2. Terbom keropos, headnya keropos. Ini sudah mau nyebrang ke ruang bakar. Ini 1, 2, 3. Nah, ini jadi harus di las lab. Nah, ini ada bloknya dan ini tidak ada lepas, bloknya lepas. Singkat cerita, soal overhaul udah beres, udah enak lagi mobilnya, dan malah sekarang nggak tahu ya, perasaan saya apa emang iya, AC-nya jadi tambah dingin gitu. Mungkin karena sebenarnya emang udah waktunya ya, dia udah waktunya overhaul. 20 tahun mobil ini bekerja, sudah selama itu ya, mungkin memang waktunya overhaul gitu loh. Jadi ya saya ngeliatnya wajar aja lah, wajar. Memang saya memutuskan untuk merawat mobil ini, ya saya rawat aja akhirnya gitu. Nah, setelah overhaul, kita lakukan retrim, ada interiornya gitu loh. Jadi saya pilih bahan apa gitu ya, MBT Carrera kalau nggak salah. Pokoknya jujur saya lupa nama bahannya, cuman itu saya coba-coba aja waktu itu, yang paling cocok dengan yang tekstur dan kelenturan itu cocok dengan saya, itu saya pilih saat itu. Ya, kemudian baru beres sekitar 2 hari yang lalu lah ya. Nah, sekarang kita mau ke sana, mau ngambil seperti apa sih hasil akhirnya. Nah, ini saya mau kasih lihat nih, hasil akhirnya seperti apa setelah saya retrim. Tapi ini cuma joknya aja sih, nggak banyak, cuma joknya aja. Kan door trim waktu itu sudah pernah. Nah, sekarang ini jok-joknya, jok depan dan jok belakang gitu. Kita kesana mau lihat, besok sekalian kita cuci karena kotor banget kemarin. Oke, yuk ikutin saya. Itu dia, si mobil kuning kesayangan. Halo, halo, halo. Kotor banget. Wih, kotor. Ini kemarin remote-nya mati, nggak tahu nih kenapa. Ya nanti dibeliin baru aja remote-nya.
Wih, nanti kita pindahin ke tempat terang dulu ya. Jadi ini dia hasil red trimannya. Terinspirasi dari, kalau model ya, model terinspirasi dari Mazda ya, Mazda CX-5 apa CX-3 gitu ya, CX-5 model-modelan modelan polanya terinspirasi dari Mazda CX-5 kalau nggak salah. Bagian depan, lihat bagian bukan bagasi, bagian belakang. Backlight ya dari sini. Ayo kita pindahin dulu. Bagian belakang, wih. Ini bagasi. Ini sebenarnya triplek tapi saya bikin pakai ini sedikit, pakai apa? Karpet. Kita dari sini coba backlight ya. Tuh. Modelan ngikutin ya, walaupun nggak 100% sama, terinspirasi dari Mazda CX-5. Cakep ya, cocok loh, kalau saya sih cocok. Sini kita mau cuci dulu dia. Ini sebenarnya karena dia sudah nggak punya karpet. Cakep ya, saya pribadi 100% puas lah dengan hasil kerjaannya. Ini biaya ngerjain ini 5,3. Modelnya jadi gini, bahannya yang bagus ya, bukan yang asal-asal. Cakep nih bahannya ya, kotor banget gila ya, pokoknya oke lah. Kalau di Bali ada garase kayak gini, kalau di Bali. Nggak tahu kalau di Jakarta ya, atau di daerah lain mungkin ada atau enggak. Ini bagus nih kalau buat yang punya tanah-tanah lapang nih, bikin usaha kayak gini. Jadi kalau punya mobil itu wajib banget punya garase. Jadi jangan dibiasain parkir di pinggir jalan, itu namanya mengganggu kepentingan umum kalau parkir di jalan. Kalau punya mobil, berapapun ukuran mobilnya, wajib punya garase. Paling enggak pada punyalah kayak gini, garase kayak gini, paling enggak. Jadi kalau mobil tapi masih parkir di pinggir jalan tuh namanya nyusahin gitu. Janganlah menjadi orang. Sebaik-baiknya orang adalah tidak menyusahkan orang lain. Kalau belum bisa berguna untuk orang lain, setidaknya tidak menyusahkan. Punya garase kayak gini, kalau di Bali sih garase begini harga pasaran rata-rata 300 sebulan. Harusnya sih kalau punya mobil cicilan 5 juta 6 juta sebulan sih, garasi 300 harusnya sudah bisa ya gitu. Jadi kita tuh ini apa, utamakan selalu mengedepankan kepentingan umum gitu. Apalagi garasinya bagus gini, apa, ada air lah, ini bisa nyuci sendiri, nggak usah ke tukang cuci, nggak usah dibawa ke rumah dulu. Ada yang kayak gini nih, nggak tahu ya di daerah lain ada atau enggak. Tapi kalau di sini rata-rata orang nggak apa, kalau nggak punya garasi di rumahnya, atau nggak mungkin mobilnya lebih dari satu, garasi kayak gini disewa. Ini sangat membantu sekali nih usaha gimana. Nggak tahu di daerah lain. Kalau memang nggak ada, kalau ada ya syukur. Kalau nggak ada, bisa jadi usaha nih. Modalnya apa sih? Cuma bikin atap-atap kayak gitu doang. Cakep nih. Back to the car. Nggak usah bersih-bersih banget. Catnya masih begini. Nanti rencananya gue mau bikin, ini masih galau sih,
antara mau bikin ini dicat 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 full body krok atau di stiker. Gue masih galau, jadi biarin aja dulu. Ini ada cat-cat, ada bopek-bopek ini, dan ntar aja. Yang bisa kita nikmatin dulu kan yang di dalam. Nah yang penting di dalam dulu, ya nggak?